Pemirsa, tahukah Anda kalau hari ini itu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional? Internasional loh, Jason. Iya, ini kalau gitu saya mau mengucapkan selamat Hari Perempuan untuk Valen dan juga semua perempuan-perempuan hebat di Indonesia terutama ya. Dan di mana International Women's Day ini diperingati oleh seluruh dunia pada tanggal 8 Maret di setiap tahunnya. Pemirsa, Hari Perempuan Internasional diperingati untuk merayakan pencapaian sosial, ekonomi, budaya, dan politik para perempuan. Dan hari perayaan ini tidak hanya menjadi simbol pencapaian perempuan di berbagai bidang, tetapi juga menjadi momen refleksi untuk terus memperjuangkan kesetaraan gender. Dan pemirsa, dilansir dari laman situs Remi United Nations Women, peringatan Hari Perempuan Internasional 2025 ini bertemakan For All Women and Girls Right, Equality, Empowerment, atau untuk semua perempuan dan anak perempuan, hak kesetaraan pemberdayaan. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres berpesan untuk Hari Perempuan Internasional tahun ini pada pidatonya. Guterres menyebut ketika pintu kesempatan yang setara terbuka bagi perempuan dan anak perempuan, semua orang akan meraih kemenangan. Guterres juga menekankan pentingnya tindakan untuk memperkuat dan melaksanakan hukum untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Women lead, economies prosper. We know all this. Now we must act on it. Jadi pemirsa, bagaimana ya mewujudkan kesetaraan hak dan kesempatan bagi perempuan. Kemudian kita harus menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil tanpa memandang gender. Kita akan bahas hari ini bersama Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdian. Bu Reri, selamat sore Bu Reri. Selamat sore, apa kabar semuanya? Sehat-sehat Kabar ya? sehat. Ibu, selamat Hari Perempuan Internasional. Happy International Women's Day. Nah, Bu Reri, kali ini kalau misalnya kita lihat kondisi Indonesia dengan bagaimana peran perempuan di Indonesia. Nah, dalam hari ini, kesempatan ini bagaimana mau memaknai dan merealisasikan kalau perempuan harus setara di Indonesia? Sebetulnya sebelum saya menjawab, saya ingin kita kembali merefresh memori kita, ingatan-ingatan kita, bahwa kalau kita bicara dalam konteks ini, sebetulnya kesetaraan itu sudah ada, diakui, dan terbukti di Indonesia pada masa yang lalu kita itu punya pemimpin-pemimpin besar perempuan. Mulai dari zaman abad awal-awal seperti Ratu Sima, kemudian beberapa penguasa-penguasa, bahkan di Aceh dalam satu kurun waktu kami pernah bersama-sama dengan almarhum Profesor Bismillah Yusuf Yayasan Sukma menerbitkan buku 21 perempuan yang memimpin Aceh. Belum lagi nama-nama besar seperti Laksamana Malahayati yang baru dianugerahi gelar pahlawan nasional Ratu Kalinyamat, dan banyak pahlawan-pahlawan nasional juga perempuan. Sebetulnya perempuan itu sudah hadir, ada, dan mampu menunjukkan tanda kutip kedikdayaan setara dengan laki. Tetapi ternyata apa yang sudah ada dan apa yang kita lihat pada waktu lalu, meskipun sampai hari ini banyak tokoh-tokoh perempuan yang berada di depan juga, masih belum sepenuhnya mendapatkan sebuah kondisi yang kita bisa katakan kita terbebas dari permasalahan kesetaraan. Kalau kita lihat dalam konteks hari ini, sebetulnya kita bisa berbangga di kabinet pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, Kabinet Indonesia Maju, sudah ada 14 perempuan yang duduk, baik sebagai menteri maupun sebagai wakil menteri. Dari kita baru menyelesaikan kontestasi pemilihan, saya nggak bisa disebut ya, kepala daerah ya, kepala daerah yang dilantik, mereka baru menyelesaikan dekret. Cukup mengembirakan, sudah lebih dari 100 kalau kami hitung, kalau saya hitung. Dan 100 kepala daerah dan wakil kepala daerah perempuan, ini sekitar 30%-an dari jumlah total kepala daerah dan wakil daerah. Jadi sebetulnya angin segar buat kita. Tapi ada juga yang masih miris. Kenapa? Tahun 2024 dari catatan survei pengalaman hidup perempuan nasional, tercatat ini data yang ada pada saya, 6,2 juta perempuan masih mengalami kekerasan pada kurun waktu yang sama.
Dan mirisnya lagi, dari sejumlah itu, kurang dari 1% yang berani berbicara, dan 99% memilih untuk diam. Nah, saya rasa dikaitkan dengan topik Hari Perempuan Internasional hari ini, inilah yang menjadi pekerjaan rumah buat kita semua. Baik, masih banyak ya Bu pekerjaan rumahnya, kita lihat mungkin banyak wanita yang kemudian susah untuk mendapatkan pendidikan, ada yang mengalami kekerasan begitu ya. Nah kira-kira untuk mengatasi PR-PR itu Bu Rery, apa ya yang bisa kita lakukan? Apakah memperbaiki sistem pendidikan misalnya, atau hal-hal apa kira-kira yang harus diperbaiki dulu Bu Rery? Oke, pandangan saya, yang pertama kali sebetulnya adalah political will. Niat dan political will. Karena kalau kita bicara konstitusi, konstitusi itu sudah menempatkan perempuan dan memberikan hak ya, kepada perempuan itu sama. Perempuan sebagai warga negara, sama kedudukannya di mata hukum. Pasal 27 jelas-jelas semua warga negara memiliki kedudukan dan hak yang sama di mata hukum. Belum lagi pasal 28 di mana di sini hak-hak warga negara, kan warga negara termasuk perempuan di situ. Semuanya diakui dan memiliki hak yang sama. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri, rasanya yang pertama tentu political will. Bagaimana kemudian konstitusi yang memang sudah menjamin kedudukan perempuan ini betul-betul dilaksanakan, dan kemudian edukasi juga merupakan hal yang penting, karena kita tidak bisa menutup mata ya, sistem sosial kita saat ini memang masih memiliki pemahaman berdasarkan konstruksi sosial dan budaya yang di beberapa tempat harus diakui memang menempatkan perempuan sebagai warga negara kelas 2 atau sebagai kelompok kelas 2. Nah, akhirnya di sini diperlukan memang gerakan dan betul-betul peran aktif secara formal bahkan yang pada akhirnya bisa kemudian menembus ya barikade-barikade atau tentu sendiri. Termasuk juga di perempuannya itu sendiri. Di kalangan perempuan sering terjadi diskusi bahwa kadang-kadang perempuan berhadapan dengan tembok kaca. Nah, tembok kaca ini memang memerlukan kekuatan dari perempuan itu sendiri untuk berani mendobraknya. Baik, Ibu Rery, saya mau kutip pernyataan Bu Rery kalau perempuan juga membutuhkan dukungan dari perempuan lainnya. Bu, tapi di dalam society hari ini kita lihat banyak sekali dinamika mulai dari kalangan keluarga, di lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, di lingkungan sekolah. Kalau pemerintah tadi sudah punya undang-undangnya, bagaimana seorang individu itu harus menunjukkan apresiasi dan dukungannya untuk perempuan lain? Boleh Bu singkat saja Bu? Seringkali kalau menurut saya adalah dengan kita mengambil sikap dan mengambil keberanian untuk menentukan, termasuk dalam hal ini memilih loh. Belum tentu seorang caleg perempuan dipilih oleh perempuan, atau seorang caleg atau seorang calon atau kandidat kepala daerah perempuan mendapatkan dukungan dari perempuan. Saya kira sudah waktunya memang, kalau kembali lagi belum tentu calon tersebut layak, itu juga pertanyaan yang tepat. Tetapi paling tidak, saya kira afirmasi harus menjadi sebuah kebijakan yang memang harus dilaksanakan dan memiliki dan harus ada aturan memang yang betul-betul membuat agar afirmasi tersebut bisa terlaksana. Berbagai upaya termasuk juga political will tadi itu ya yang diharapkan kemudian bisa terjadi untuk kemudian bisa perempuan-perempuan di Indonesia ini menunjukkan kedikdayaan. Nah, terima kasih Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdia telah bergabung bersama kami di kesempatan Women International Day kali ini. Terima kasih Bu Rery. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.